kasih Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Epifani. Di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-38 Persekutuan Taruna GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Sulistiati Solvina. Kemurahan dan kasih Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia, nyata kepada manusia. Dia menyelamatkan bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya serta pembaharuan yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus yang telah dilimpahkannya bagi kita umat manusia. Dan hati Allah yang penuh kasih telah meninggalkan kemuliaan surga untuk menjadi serupa dengan manusia di dalam Yesus Kristus. Dengan penuh kesabaran, Allah menuntun dan menolong kita untuk menata kepersekutuan serta menyiapkan generasi yang melakukan kebenaran oleh karena namanya. Kuasanya menggerakkan hidup kita untuk melakukan misinya, yaitu mengasihi setiap makhluk ciptaannya dari dahulu sampai sekarang, selama 38 tahun. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Allah yang kasih setianya tidak berkesudahan. Kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 5, bait pertama dan bait yang kedua. Bernyanyilah biduan muda-mudi. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita, dan melimpah kasih syukur.
Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah yang setia memelihara persekutuan kami bersyukur untuk para teruna yang selalu hadir dan bersekutu di persekutuan teruna. Namun kami sadar bahwa seringkali kami kurang di dalam pengajaran, sehingga teruna-teruna lebih sering menghabiskan waktu untuk melihat handphone dan internet daripada membaca firman-Mu. Kami bukan melakukan kebaikan di dunia nyata, tetapi lebih sibuk menghabiskan waktu di dunia maya. Kami memohon pada Roh Al-Ilahi yang berkuasa mengampuni dan membaharui kami. Bimbing dan kuasai kami dengan Roh-Mu, agar menggunakan media sosial untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan-kebaikan demi kemuliaan-Mu. Ya Allah, Engkau telah mempercayakan teruna untuk kami layani. Ajar kami untuk sungguh menghadirkan Allah di dalam pelayanan kami, bukan sekedar memuaskan diri sendiri. Mampukan kami menjadikan Engkau, ya Kristus, sebagai pusat dari seluruh ibadah kami, meninggalkan segala ambisi dan kesombongan kami, dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kami. Ya Allah, ampuni kami karena kami sering menuntut perhatian atas segala pelayanan kami dan menginginkan panggung untuk memegahkan diri, bahkan menjadikan diri kami aktor, bukan seorang hamba yang rendah hati. Ya Allah Rahmani, inilah kami sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kami siap diutus untuk melakukan misi-Mu, guna menyinari kehidupan masyarakat yang penuh carut-marut. Kiranya sinar kami terus bercahaya, memancarkan kasih dan damai Kristus. Sudilah untuk terus menolong kami, ya Allah. Amin. Jemaat-jemaat yang kekasih, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami memohon bimbingan kuasa Allah di dalam Roh Kudus
agar hanya di dalam hikmat dan pengertian yang Tuhan berikan, kami boleh memahami kebenaran firman yang diberitakan hari ini. Berfirmanlah ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada minggu ini terambil dari kitab Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-36. Pembacaan kita hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36 yang berkata, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya duduk. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami mendirikan segera 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, saudara-saudara pemuda, dan juga anak-anak yang kekasih, secara khusus anak-anak teruna. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu berada dalam kondisi yang sehat dan terlebih-lebih dengan iman dan pengharapan yang kuat. Jika kita ditanya siapa Yesus, pasti jawaban kita bermacam-macam. Kalau anak-anak teruna ditanya, Tuhan Yesus itu siapa sih? Mungkin anak-anak bilang, Tuhan Yesus itu juru selamat saya. Tuhan Yesus itu penebus saya. Yesus itu Tuhan saya. Yesus itu juru yang menyelamatkan saya. Atau mungkin ada yang bilang Yesus itu sahabat saya. Bahkan mungkin ada yang bilang Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Bisa bermacam-macam jawaban kita. Dan bacaan Alkitab hari ini akan memperkaya kita, memperkaya pemahaman kita dan pengenalan kita tentang siapa Yesus
atau tentang identitas Yesus bagi kita orang percaya. Kisah Yesus yang dimuliakan di atas gunung terdapat juga dalam Injil Matius 17 ayat 1 sampai 8 dan Markus 9 ayat 2 sampai 8. Jika dibanding-bandingkan, memang ada perbedaan-perbedaan, namun ada persamaannya, yaitu Injil Matius, Injil Markus, dan Injil Lukas sama-sama menegaskan bahwa kisah pemuliaan Yesus ini erat kaitannya dengan perikop bacaan sebelumnya, yaitu kalau dalam pembacaan kita adalah perikopnya tentang pengakuan Petrus yang isinya bahwa Yesus adalah Mesias, Lukas 9 ayat 18 sampai 21. Dan yang kedua adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, Lukas 2 ayat 9, Lukas 9 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27. Dan melalui pembacaan hari ini ada beberapa catatan penting bagi kita. Ada 3 melalui pembacaan hari ini yang ingin saya jelaskan kepada ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Yang pertama adalah tentang Yesus yang berdoa. Dalam pembacaan kita sudah membaca bahwa Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi maksud Yesus untuk naik ke atas gunung bukan untuk melihat pemandangan yang indah, tapi dia ingin berdoa. Aktivitas berdoa sudah menjadi keseharian Yesus, kebiasaannya, sesuatu yang sangat melekat di dalam hidup Yesus. Kita bisa baca dalam Lukas 4 ayat 42, Lukas 5 ayat 16, dan juga 6 ayat 12, dan Lukas 22 ayat 39 ketika Yesus sebelum dia ditangkap, dia berdoa di Taman Getsemani. Yesus naik ke gunung dalam pembacaan kita, atau Yesus pergi ke tempat yang sunyi, yang sepi, menjauhi kerumunan, menjauhi keramaian untuk berdoa. Seperti ajarannya dalam Injil Matius 6 ayat 6, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan kalau kita baca dalam pembacaan ini, dalam kondisi berdoa inilah Yesus mengalami pemuliaan. Itu hal yang pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdoa. Yang kedua adalah tentang pemuliaan Yesus yang menjadi inti dalam pembacaan kita. Dikisahkan wajah dan pakaian Yesus terlihat berkilau-kilauan atau seolah-olah memancarkan terang. Seperti di bajunya itu ada sumber cahaya. Kalau saya kan sekarang berbeda ya. Muka saya hitam, baju saya putih, gigi saya putih. Berbeda dengan Yesus yang nampak sekali kemilau, bercahaya waktu dia dimuliakan di atas gunung. Ditambah lagi dengan kehadiran Musa dan Elia sebagai 2 nabi besar dalam perjanjian lama. Musa mewakili kitab-kitab Taurat dan kemudian Elia mewakili kitab nabi-nabi yang lebih banyak berbicara tentang Yesus atau tentang Mesias yang diurapi atau dijanjikan oleh Allah. Dan yang menjadi catatan penting bagi kita dalam ayat 31 adalah Musa dan Elia berbicara tentang kepergian Yesus di Yerusalem. Ya, bukan ke Yerusalem. Coba dibaca ayat 31. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Apa artinya tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem? Kata Yunani yang dipakai dalam pembacaan kita tentang kepergian adalah exodus, yaitu keluaran, sebuah kata yang halus yang mengartikan
atau menunjuk kepada kematian seseorang. Artinya Musa dan Elia berbicara tentang kematian Yesus. Jadi kepergian Yesus ke Yerusalem, tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem itu atau di Yerusalem itu adalah menunjuk kepada kematiannya, bahwa Yesus adalah Mesias yang benar dan sejati. Namun dia adalah Mesias yang menderita. Dia akan dimuliakan, dia akan dibangkitkan, terus naik ke sorga. Namun jalan kemuliaannya harus melalui salib atau kematian. Jadi tujuan kepergian Yesus di Yerusalem ini adalah untuk mengalami penderitaan dan kematian. Yang ketiga, murid-murid secara khusus Petrus, Yohanes, dan Yakobus dituntun oleh Allah untuk memahami maksud pemuliaan Tuhan Yesus ini dan maksud perkataan Tuhan Yesus tentang inilah anak yang kukasihi atau kupilih. Yang hadir dalam pemuliaan Yesus adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 murid Yesus yang terkenal, yang juga merupakan murid yang terdekat dengan Yesus, murid-murid yang terpandang. Ketidakmengertian ketiga murid Yesus saat melihat pemuliaan Yesus ini diwakili oleh Petrus yang ingin membangun 3 kemah. Sebab Petrus membayangkan bahwa Mesias akan datang dan bersamaan dengan itu Mesias itu akan menyatakan kemuliaannya. Jadi dalam pikiran dalam pikiran Petrus, Mesias yang akan datang yang ternyata adalah Yesus itu adalah Mesias yang mulia, yang tidak ada sangkut pautnya dengan penderitaan, yang tidak ada hubungannya dengan kematian, yang tidak boleh mengalami salib. Yang tidak dimengerti oleh Petrus adalah bahwa Mesias yaitu Yesus itu harus turun dari gunung pemuliaan itu dan masuk ke Yerusalem. Dan di Yerusalemlah dia mengalami penderitaan dan kematian di kayu salib. Ayat 33 menjelaskan kepada kita ketidakmengertian itu merupakan tanda bahwa mereka tidak tahu apa arti dari maksud Tuhan atau karya Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Karena itu Allah hadir melalui awan dan suara untuk menegaskan dalam pembacaan kita ayatnya yang ke-35. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Artinya Yesus adalah Mesias. Mesias dalam bahasa Ibrani itu orang yang diurapi oleh Allah, artinya orang yang diutus oleh Allah. Bahasa Yunaninya adalah Kristus. Mesias yaitu Yesus adalah pilihan Allah yang harus diterima oleh para murid, yang harus dipercaya oleh para murid dan umat manusia, karena Yesuslah yang akan mengerjakan karya keselamatan atau menjadi juru selamat dunia atau menjadi juru selamat manusia. Demikianlah isi daripada pembacaan kita pada saat ini. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kekasih dan anak-anakku yang kekasih dalam Yesus Kristus, inti dari kisah ini adalah Yesus Sang Mesias akan mengalami penderitaan dan kematian di Yerusalem. Namun ada kemuliaan yang Yesus peroleh melalui penderitaan dan kematian, yaitu kebangkitannya dari kematian atau kemenangannya atas maut. Melalui pembacaan hari ini kita ingin merenungkan 3 hal. Yang pertama tentang doa. Doa bukan hanya kita berbicara dengan Allah, membawa seluruh permohonan kita kepada Tuhan. Doa adalah sikap iman kita bahwa Allah ada
dan Dia berkuasa dalam hidup kita. Bahwa Dia sanggup untuk campur tangan, turun tangan, atau intervensi dengan kuasanya dalam kehidupan kita. Dan Yesus sadar betul bahwa Allah itu adalah Allah yang berkuasa, dan karyanya lah yang Ia lakukan dalam kehidupannya. Dan karena itu, kalau Tuhan yang kita sembah berdoa, maka kita juga anak-anaknya harus rajin berdoa. Dengan sungguh-sungguh tentunya. Doa yang ada timbul dari hati kita. Anak-anak teruna pun demikian. Rajinlah berdoa, berbicara kepada Allah, dan mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua adalah percaya kepada Yesus bukan hanya berarti tahu siapa Yesus. Yesus itu juru selamat, Yesus sahabat, Yesus gembala yang baik, Yesus penebus, Yesus mati, Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Bukan hanya itu, tetapi sungguh-sungguh mengenal Yesus di dalam hidup kita sebagai anak-anaknya. Dan kalau kita bertanya, aduh bagaimana ya saya mengenal Yesus? Bagaimana ya saya mengenal Tuhan? Kalau anak-anak teruna bilang, aduh saya kan masih kecil, aduh pikiran saya belum sampai ke situ. Orang tua juga punya pemahaman mungkin yang sama. Aduh sulit sekali untuk mengenal Yesus ini. Sesuai dengan pembacaan kita hari ini, maka Tuhanlah yang akan menuntun kita dengan Roh Kudus-Nya untuk setiap saat mendalami firman-Nya, supaya kita bisa mengenal Tuhan dan kehendak-kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Agar setiap saat kita memiliki waktu, memiliki kesempatan untuk memperdalam iman kita, sehingga kita sungguh-sungguh mengenal siapa Tuhan kita. Sehingga ketika kita ditanya oleh orang lain siapa Tuhan kita, kita bisa memberikan penjelasan. Ketika kita mengalami peristiwa-peristiwa yang hebat dan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam hidup kita, kita mau bersaksi tentang Tuhan kita yang luar biasa itu. Karena kita tidak hanya sekedar tahu, tapi kita mengenal sungguh-sungguh siapa Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang ketiga, kalau Tuhan Yesus memancarkan kemuliaan, memancarkan sinar, memancarkan cahaya, memancarkan terang sebagai bukti bahwa Ia adalah Mesias yang dipilih oleh Allah untuk melaksanakan karya keselamatan bagi dunia dan manusia, maka kita anak-anaknya juga dituntun atau dituntut untuk hidup dalam terangnya, untuk hidup memancarkan terangnya. Secara khusus buat anak-anak teruna yang pada saat ini Pelkat PT GPIB merayakan hari ulang tahun ke-38 dengan tema Growing and Glowing, bertumbuh dan bersinar. Dalam nats pembimbing kita tadi kita sudah diingatkan supaya kita bertumbuh di dalam Yesus, bertumbuh di dalam iman. Dan dalam Matius pasalnya yang kelima ayat 16 kita diingatkan untuk bersinar bagi kemuliaan Bapa. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Anak-anak teruna yang dikasih, jangan cuma habiskan waktu main HP sepanjang hari tanpa melakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Gunakan HP, sosial media yang ada padamu untuk mencari, untuk mengenal, untuk memperdalam imanmu kepada Tuhan. Gunakan HP-mu untuk belajar, untuk mengembangkan kemampuanmu, supaya HP-mu semakin mendekatkan engkau dengan Tuhan. HP-mu juga semakin membuat engkau menjadi anak-anak yang taat. HP-mu juga bisa membuat engkau semakin dekat dengan orang tua, bukan menjauhi mereka.
Dan bagi kita sekalian, ingatlah bahwa kita tidak salah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ada sebuah film yang berjudul Surat dari Praha. Ada sebuah penggalan yang menurut saya luar biasa yang mengatakan begini: keyakinan itu harus mahal, tidak boleh murah. Itulah yang membuatnya sangat berharga. Kalau Yesus menyelamatkan kita dengan memberikan dirinya mati di kayu salib, dan itu adalah anugerah yang sangat berharga yang tidak bernilai harganya, dan itu berarti kita harus bersyukur sungguh-sungguh dan mengenal Tuhan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Biarlah anak-anak teruna tetap bertumbuh di dalam Yesus dan bersinar bagi Allah di tengah-tengah kehidupan masing-masing, dan kita semua, orang tua, anak-anak Tuhan, kita terus mau berdoa, kita terus mau mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita terus mau taat kepadanya di dalam segala hal. Kita yakin bahwa Yesus akan senantiasa menyertai kita. Allah di dalam Roh Kudus akan senantiasa menuntun kita untuk memiliki kesediaan mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Dia, dan memuliakan namanya di tengah-tengah kehidupan kita. Selamat ulang tahun buat Pelkat Persekutuan Teruna GPIB. Selamat ulang tahun ke-38, dan biarlah kita semua senantiasa melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa pokok-pokok doa kita dalam syafaat secara bersama-sama. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu kami naikkan syukur dan pujian ya Allah, atas kasih setiamu yang tidak berkesudahan bagi kami. Dan firman-Mu menentukan kami bahwa kami tidak salah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengaruniakan
karuniakan keselamatan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan dalam ibadah ini bersama-sama dengan anak-anak kami, Teruna GPIB, kami juga bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi Pelkat Persekutuan Teruna yang hari ini kami rayakan usia pelayanannya selama 38 tahun. Kiranya melalui Pelkat Persekutuan Teruna, anak-anak Teruna boleh bertumbuh di dalam Yesus dan bersinar bagi Yesus di dalam kehidupan mereka. Walau mereka masih muda, tapi mereka mau menjadi terang bagi Allah. Dan Kau berkati pelayanan kami di GPIB bagi anak-anak Teruna. Berkati pengurus Pelkat PT, berkati kakak-kakak pelayan PT, berkati Dewan Pelkat PT GPIB, supaya mereka terus melengkapi anak-anak kita, senantiasa taat, lakukan apa yang Tuhan inginkan, dan sehingga anak-anak kami bertumbuh dan bersinar bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan juga anak-anak Teruna kami untuk memiliki ketaatan kepada Allah, dan kiranya sedari muda mereka dikaruniakan ketekunan untuk belajar, mempersiapkan masa depan mereka menjadi teruna-teruna yang cemerlang di masa-masa yang akan datang. Allah yang penuh kasih, berkati seluruh orang tua untuk terus menuntun anak-anak dalam keluarga masing-masing, sehingga mereka boleh tetap sabar, terus berdoa buat anak-anak tercinta, dan mengajar mereka di dalam takut akan Tuhan. Berkati tiap-tiap keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan rumah tangga, apakah itu ekonomi, pendidikan anak, dan masalah-masalah lainnya. Karuniakan hikmat-Mu agar setiap keluarga boleh melalui pergumulan-pergumulan kehidupan dengan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga J.A. Galaki, keluarga A. Gaul, dan keluarga Esther Noya. Tuhan memberkati hidup mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan kiranya segala rancangan-rancangan dan pergumulan-pergumulan hidup keluarga-keluarga ini, Tuhan senantiasa sertai mereka dalam setiap langkah hidup dan berkati mereka dengan limpah berkat-Mu. Syukur kami bagi jemaat-Mu yang mengalami keberhasilan, apakah dalam studi, pekerjaan, maupun juga sukacita karena mereka bertambah usia di ulang tahun kelahiran atau perkawinan. Secara khusus kami doakan Carlos Teves Bianome, Rita L. Sihombing, Daniel K. Sidaur, dan Ibu Bapak kekasih yang merayakan ulang tahun perkawinan dalam sepekan ini. Berkat Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai hidup mereka masing-masing, dan mereka juga dipakai oleh Allah untuk bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Allah yang penuh kasih, besertalah dengan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Sertailah mereka di dalam setiap langkah kehidupan. Kami berdoa dan teringat bagi mereka yang kecewa dan putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Bagi mereka yang di dalam kesusahan, Tuhan menolong. Tuhan memakai gereja-Mu, orang-orang percaya, untuk menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara kami di dalam penderitaan mereka masing-masing. Doa kami buat gereja-gereja-Mu yang terus melayani, jemaat-jemaat di GPIB, secara khusus di GPIB Peniel dan Yoga. Berkati seluruh presbiter, berkati presbiter yang bertugas pada saat ini, pemain musik, pemandu pujian, tim multimedia, dan juga pengurus ke-6 Pelkat, secara khusus Pelkat PT dan kakak pelayan PA dan PT. Tuhan berkati dalam pelayanan yang dipercayakan supaya tetap semangat, bahkan
Bahkan anak-anak PT kami tetap semangat walaupun mereka harus beribadah di rumah. Juga Satgas COVID-19, BPPJ, Panitia Hari Raya Gerejawi, karyawan kantor gereja, Tuhan memberkati kesetiaan mereka dalam melayani kehidupan dan keluarga mereka sendiri. Kami doakan bangsa dan negara kami, jauhkan kami dari perpecahan, tetap satukan kami melewati pandemi COVID-19 ini, dan vaksinasi yang terus bergulir. Tuhan berkati supaya prosesnya boleh berjalan dengan baik menjadi sebuah jalan baru dan usaha yang baru bagi kami untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Dan kiranya situasi-situasi yang semakin pelik yang terjadi akibat pandemi COVID-19, kami hanya bermohon kepada Tuhan supaya Tuhan yang memulihkan situasi-situasi yang pelik dan kacau ini. Kami percaya waktu campur tangan dalam usaha-usaha pemerintah, negara-negara, dan setiap lembaga, supaya kami boleh keluar dari kesusahan-kesusahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, karuniakan kami rasa damai satu dengan yang lain, rasa cinta satu dengan yang lain, dan kerjasama satu dengan yang lain. Terima kasih ya Allah, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih setia Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan berilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Mari mempersembahkan hidup kita pada Tuhan karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Kasih setia-Nya ditunjukkan-Nya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Firman Tuhan dalam nas Alkitab yang terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a yang menyatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Tuhan memberkati kehidupan jemaat sekalian. Sambil persiapkan persembahan, marilah kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 84 bait pertama. Inilah ungkapan syukurku. Terima
Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber berkat, kami percaya Engkau selalu memelihara hidup kami. Dan ajarlah kami untuk selalu memberi yang terbaik kepadamu. Inilah tanda syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terimalah agar dapat dipakai untuk kemajuan pelayanan, persekutuan dan kesaksian dalam jemaat-Mu dan di tengah-tengah masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Intisari Warta, Minggu 7 Februari 2021. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini.
Shalom, tahukah kita bahwa tema yang diusung untuk merayakan HUT ke-38 Pelkat PT adalah teruna yang misioner. Apa sih teruna yang misioner itu? Teruna yang misioner adalah teruna yang telah mengalami kasih Allah, sehingga terdorong untuk membagikan kasih tersebut kepada orang-orang di sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Sebagai pewaris masa depan gereja dan bangsa, sobat teruna siap dibidikan untuk melakukan aksi nyata dimanapun kalian berada. Di rumah, sekolah, di gereja, bahkan masyarakat luas. Ya, betul sekali. Teruna GPIB tidak bisa berdiam diri saja, melainkan harus terlibat aktif dalam melakukan misi Allah. Ingat loh, kita tidak dipersiapkan untuk membubuhkan love, like, retweet pada perbuatan baik orang lain di sosial media. Tidak juga menjadi orang yang berpura-pura baik demi kepentingan konten dalam dunia maya. Tetapi kita semua dipersiapkan untuk menjadi teruna dengan misi konkret, menyampaikan kabar baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus dalam kehidupan nyata. Selama 38 tahun, Allah begitu luar biasa. Ia menyertai perjalanan iman teruna GPIB. Ia memberi sukacita dalam jiwa, memberi berkat surgawi yang melimpah, bahkan berbicara kepada hati nurani teruna. Tangan Allah yang tak terlihat memeluk teruna di kala mereka sedang dalam kegalauan. Adalah sebuah kegagalan kita bersama ketika masih banyak teruna yang terjebak dalam kilau palsu berita kebaikan yang dibungkus oleh kepentingan viewers, para selebgram, selegram, dan YouTuber. Mari siapkan teruna kita untuk melakukan tugas panggilan gereja, yaitu kesaksian iman. Kita persiapkan teruna GPIB melakukan kebaikan bukan untuk mendapatkan pujian dan kepentingan viewer, melainkan karena Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, bahkan rela mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Rangkaian HUT ke-38 Pelkat PT tahun ini dikemas untuk mendorong para teruna yang sudah mengalami kasih karunia Allah untuk melanjutkan kasih tersebut dengan membagikannya kepada orang-orang di sekitar. Dengan demikian, mereka bercahaya dan orang yang melihat perbuatan baik mereka memuliakan Bapa yang di sorga. Kegiatan yang kita lakukan dalam Pesta Aneka Kreasi Teruna tahun ini diisi dengan kegiatan yang dinamakan Glowing and Growing. Teruna yang glowing dan growing adalah kegiatan berbagi kasih kepada remaja-remaja yang putus sekolah karena orang tuanya terkena dampak rasionalisasi akibat pandemi COVID-19. Dan juga kepada remaja-remaja yang minim fasilitas pembelajaran jarak jauh. Kemudian teruna juga diminta menyuarakan kebaikan di media sosial, mengajak seluruh remaja melakukan kebaikan karena Allah telah mengasihi mereka. Kegiatan lainnya adalah melodi mercusuar yang dilakukan bersama-sama dengan teman-teman interfaith dengan melakukan aksi sosial, memancarkan cahaya ke seluruh penjuru negeri layaknya sebuah mercusuar. Akhirnya, Dewan Persekutuan Teruna mengucapkan terima kasih karena pelayan-pelayan teruna telah menjadi mitra pelayanan yang berharga sepanjang tahun kemarin. Tahun yang penuh dengan pergumulan, tahun di mana kita berpegangan erat dan saling menguatkan, tahun di mana kita berkreasi di dalam keterbatasan, menari di dalam badai, tahun di mana rahmat Tuhan ada untuk kita. Mari kita rayakan hari ulang tahun ini dengan luapan kegembiraan,
karena kita sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Mari kita mengajarkan kepada teruna kita untuk melakukan kebaikan yang bermakna kekal. Sekali lagi, mengajarkan kepada mereka melakukan kebaikan di dunia nyata, bukan di dunia maya. Biarlah segala hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik pelayanan. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah, beritakanlah tentang kasih Allah yang sejati. Beritakanlah bahwa Dia hadir dalam dunia nyata maupun dunia maya atau dunia digital. Kasih-Nya memampukan kita untuk hadir bagi sesama yang hidup dalam keterbatasan. Pergilah, bersinarlah di tengah-tengah kesuraman dunia yang menyesatkan. Ingatlah, Tuhan akan selalu menolong kita. Kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan